Hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar. Salam NKRI. Insinyur Soekarno pada sidang pertama PPU PKI menyebutkan dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, yaitu filosofi Grondslag. Filosofi Grondslag itulah yang disebut dengan namanya fundamen, filsafat, atau pikiran yang sedalam-dalamnya, di mana sebagai dasar akan didirikannya sebuah bangunan, sebuah gedung, yaitu Indonesia. Selain menyebut sebagai filosofi Grondslag, Soekarno juga mengistilahkan dengan namanya Weltanschauung atau pandangan hidup. Hal tersebut tidak lebih dikarenakan Soekarno ingin nantinya Pancasila ini menjadi suatu pandangan hidup bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan akar dari semua nilai-nilai yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan Soekarno bahwa dalam mengadakan negara Indonesia merdeka itu harus dapat meletakkan negara itu di atas suatu meja yang statis, yang dapat mempersatukan segenap elemen bangsa, tetapi juga harus sebagai penuntun yang dinamis yang akan menuntun kemana arah gerakan bangsa ini untuk melangkah ke depannya. Selain membutuhkan dasar negara yang bersifat statis, maka juga dibutuhkan yang namanya Edstar dinamis. Edstar di sini diambil dari bahasa Jerman yang berarti bintang pimpinan. Dalam arti spesifik itu diharapkan bahwa dasar negara tidak berubah, akan tetapi pemimpin-pemimpinnya ini dapat melakukan suatu perubahan yang dinamis mengikuti arah-arah kemajuan zaman. Nah, untuk itulah seorang pemimpin harus dapat merasakan bagaimana kedinamisan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Seiring waktu dengan kemajuan teknologi, perubahan peradaban, perubahan sosial dan budaya, akan tetapi tetap dengan perpatokan dasar, yaitu pada dasar negara. Dalam hal ini yaitu Pancasila. Ketika Undang-Undang Dasar disahkan, maka pada pembukaan terdapat rumusan 5 sila. Kita fokus pada sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan suatu prakarsa dari Muhammad Hatta, di mana menghilangkan kalimat yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang kemudian diganti atau diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan tidak lebih karena untuk menjaga persatuan, kesatuan bangsa dengan meninggalkan semua ego untuk kepentingan sekelompok golongan, dalam hal ini kelompok golongan agama. Bagaimana sih hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Nah, Pancasila sebagai cerminan dari jiwa cita-cita hukum bangsa Indonesia merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Apa itu hukum tertulis? Hukum tertulis itu dikenal dengan namanya peraturan perundang-undangan. Ketika bicara hukum tidak tertulis, maka kita mengenal yaitu suatu hukum-hukum yang ada di masyarakat. Contohnya misalkan norma dan sebagainya, yang diyakini dan diakui oleh masyarakat itu sebagai suatu peraturan dan harus ditaati meskipun tidak tertulis. Karena mungkin juga kebiasaan itu akan menjadi suatu hukum yang tidak tertulis ketika disepakati oleh masyarakat. Pada sisi lain, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar mempunyai dua hubungan yang erat, yaitu hubungan yang bersifat formil dan hubungan yang bersifat material. Dikatakan sebagai hubungan yang bersifat formil, maka mengandung pengertian bahwa legitimasi Pancasila sebagai norma hukum dasar positif
sehingga semua kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara harus mengacu kepada Pancasila. Nah, menjadikan kekuatan kita bagaimana untuk mengejawantahkan atau mengimplementasikan nilai-nilai dalam Pancasila ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana hubungan material antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Ketika bicara hubungan ini, maka tidak bisa lepas dari uraian kronologis bagaimana Pancasila ketika disahkan oleh PPKI, di mana sebelumnya dibahas pada sidang pertama BPUPKI. Nah, pada sidang BPUPKI ini yang pertama dibahas adalah dasar filsafat Pancasila. Kemudian baru diadakan pembahasan mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, setelah sidang pertama itulah maka kita mengenal adanya rumusan Pancasila sebagaimana yang terdapat pada Piagam Jakarta. Akan tetapi, sebagaimana di awal dikatakan tadi bahwa ada kalimat yang diganti sehingga pada sila pertama hanya menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian uraian singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih waktunya, semoga bermanfaat. Salam Pancasila Jaya.